Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra dari Indukundor.com. Di video kali ini kita akan bahas tema tentang culture perusahaan IT dan pengaruhnya ke tim development. Tapi kalau kita bicara mengenai culture-nya itu sendiri, dan kita lihat kiblat dari perusahaan-perusahaan IT, terutama startup sekarang ini sebenarnya kemana sih gitu. Mungkin kiblatnya kita itu adalah ke arah Silicon Valley. Nah kalau misalnya Sobat Ngulik pengen mengetahui apa sih yang membuat Silicon Valley menjadi Silicon Valley itu, mungkin kita bisa bahas di video yang lain, tapi pada dasarnya adalah kalau untuk saya pribadi, saya tidak pernah berharap saya ingin kerja di Silicon Valley. Tetapi yang ingin saya lakukan adalah bagaimana kita membawa culture positifnya Silicon Valley ke Asia Tenggara. Di antara sekian banyak ekosistem yang diperlukan untuk membangun culture sebuah perusahaan IT, menurut saya 3 yang paling penting adalah 3C. Jadi culture perusahaan IT itu harus bisa mengakomodir paling tidak bagaimana kita sebagai pekerja IT bisa melakukan inovasi, kolaborasi, dan juga mempunyai sebuah misi gitu. Nah sekarang permasalahannya begini, sebuah culture perusahaan itu kan sesuatu yang sangat kompleks dan terbentuk dalam waktu yang lama gitu ya, dan itu biasanya ditentukan oleh pendiri perusahaannya atau CEO-nya. Bagaimana dia membangun culture yang dia inginkan untuk perusahaannya kan. Juga dipengaruhi oleh orang-orang lama yang telah berada di perusahaan itu atau seniornya gitu ya. Kemudian juga kliennya. Nah contoh kasusnya begini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada sebuah perusahaan IT perbankan, pertanyaannya adalah culture yang ada di dalam perusahaan itu apakah culture perusahaan IT atau justru perusahaan perbankan. Nah kalau saya menjawab pertanyaan tersebut dengan pengalaman saya, yang terjadi adalah perusahaan itu mengadopsi culture perbankan. Bayangkan saja dari hal yang paling sederhana dengan cara berpakaian aja. Kita dulu berpakaian datang ke kantor, padahal kita programmer gitu ya. Datang ke kantor pakai baju rapi, pakai celana bahan kain, kemudian pakai sepatu PDH, sepatu kantor gitu. Ya karena begitu orang-orang bank dulu ke kantor kan gitu. Bahkan di perusahaan lain yang pernah saya join dulu, yang menggunakan sistem militer itu, tim lead saya ngoding pakai dasi. Gitu ya, kebayang nggak? Nah, dari hal yang berpakaian itu, apalagi kalau misalnya kita bicara masalah produknya, sistem-sistem seperti sistem perbankan itu kan ketika kita rilis ke klien itu harus dilakukan audit, dan audit itu termasuk di dalamnya menyebut versi dari library-library yang kita pakai dan framework-framework yang kita pakai. Nah, masalah dari sistem perbankan ini adalah kita nggak bisa dengan bebas, misalkan ada rilis terbaru library-nya di luar atau framework-nya di luar, kita mau update, itu nggak bisa. Maksudnya bisa sih, cuman kan ribet gitu. Ribetnya adalah kalau kita memutuskan untuk mengupdate satu library, berarti kan dokumen auditnya udah tidak relevan, harus dilakukan audit lagi gitu. Nah itu yang jadi ribet gitu. Bisa dibayangkan kita bekerja di sistem seperti itu, artinya harus bisa memahami kondisi-kondisi tersebut gitu ya, atau main kondisinya kayak gimana gitu. Ya dan itu mungkin juga yang terjadi di perusahaan-perusahaan IT sekelas enterprise yang lainnya. Itu sebabnya kalau saya sendiri, saya pribadi, saya tidak pernah suka dengan culture perusahaan IT enterprise karena banyak banget birokrasi lah gitu. Jadi untuk misalkan untuk melakukan deployment saja perlu beberapa level permission gitu. Untuk update library aja perlu beberapa level permission. Kita mau pakai library A di luar gitu, itu perlu ada audit dulu, lihat dulu source code-nya segala macam. Nah itu terlalu ribet gitu. Makanya untuk saya pribadi saya nggak cocok bekerja di culture perusahaan IT enterprise. Karena sekarang kalau misalnya Sobat Ngulik tanya balik ke saya mengenai culture perusahaan IT mana sih yang saya suka kalau saya nggak suka enterprise gitu ya. Ya yang jelas sih saya lebih suka dengan perusahaan yang lebih kecil atau startup gitu ya. Secara umum sih product company lah atau software service company. Karena biasanya di perusahaan yang lebih kecil atau di culture seperti itu, birokrasinya nggak terlalu ribet, struktur organisasinya juga masih flat, komunikasinya biasanya lebih baik dan kolaborasinya tidak ada prosedur yang berbelit gitu ya. Kemudian juga kita bisa terlibat banyak di pengembangan produk itu sendiri gitu, di produk manajemennya itu sendiri lah gitu. Dan di situ saya suka gitu kerja di perusahaan-perusahaan IT seperti itu. Nah sekarang kita kembali ke masa interviewnya lah gitu. Karena kalau kita interview masuk ke perusahaan IT, kemudian untuk mengerjakan tes, kita kan sufferingnya hanya ketika pada saat tes itu kan gitu. Tapi yang selalunya kita lupa di dalam interview itu adalah kita menanyakan mengenai culture-nya perusahaan gitu, dan itu menurut saya paling kritikal. Kritikalnya kenapa? Karena ketika kita sudah membuat komitmen, apalagi dulu di Indonesia ada istilahnya ikatan kontrak ya. Kalau tidak menyelesaikan kontrak dalam waktu 2 tahun kan kita kena masalah gitu. Jadinya ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi warning sign gitu ya. Kalau misalkan kita dalam wawancara kerja untuk mengetahui culture perusahaan, juga untuk menanyakan culture perusahaannya tuh gimana gitu.
Nah, jadi di dalam sesi interviewnya itu, kalau misalnya kita kasih kesempatan bertanya, kalau misalnya kita sebelumnya nggak googling dulu ya mengenai perusahaannya gimana, produknya apa, kliennya apa, itu tanya juga mengenai produknya gimana sih gitu, apa yang kita kerjakan. Kemudian kliennya siapa aja gitu, ada berapa klien, sementara ini kondisinya gimana. Kemudian apa tantangan yang paling dirasakan sama tim sekarang gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa membayangkan gitu, oh bagaimana kultur kerjanya perusahaan dan bagaimana requirement itu dieksekusi. Misalkan kalau misalnya ada permintaan baru, gimana caranya requirement itu masuk gitu. Misalkan dari klien itu dia akan ngasih requirement ke siapa, kemudian nanti siapa yang ngasih ke kita gitu. Nah itu kan perlu dipertanyakan. Nah untuk saya pribadi, saya punya beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke dalam sesi interview culture tersebut gitu. Dan terutama ini menyangkut dengan hal pribadi saya sendiri dan kebutuhan saya gitu ya. Pertama soal diversifikasi gitu. Nah biasanya saya suka tanya gitu, diversifikasi ini mengenai kalau di sini ya masalah kebangsaan, kebanyakan orang-orang apa aja yang ada di dalam perusahaan itu, kemudian juga masalah rentang usia, kemudian status pernikahan gitu. Nah dan kenapa ini penting gitu, bukannya masalah rasis ya, tadi masalah nationality itu ya, karena kita akan melihat kalau dia bisa mengakomodir multiple nationalities misalnya di company, khususnya kalau di company-company di sini gitu ya, artinya kita tidak akan kesulitan dengan masalah administrasi keimigrasian kita kalau di luar negeri gitu ya. Kemudian juga saya nyari teman kan gitu, ada teman yang se-Indonesia atau enggak, paling enggak kan kebutuhan orang kita kan sama, makannya di mana tempatnya sama, mungkin cari selera makannya sama gitu, dan itu sangat penting. Kenapa harus punya teman di dalam satu perusahaan itu sangat penting gitu. Nah untuk pertanyaan misalkan antara sudah menikah atau belum menikah, kan itu menyangkut masalah kebutuhan kita sebagai yang sudah punya keluarga ya, apakah perusahaan juga menjamin kondisi atau situasi di mana karyawan yang sudah punya keluarga atau belum gitu. Kalau kadang-kadang kan ada perusahaan yang nggak mau ribet gitu ya, dia cuma hire single atau yang lebih muda saja gitu. Nah itu juga sebagai satu pertanyaan penting ketika kita tanyakan di cultural interview. Saya pernah bahas mengenai ekosistem dulu kan di video-video sebelumnya. Di sini pertanyaan diversity-nya muncul gitu, dan saya lebih prefer di perusahaan yang punya diversifikasi orang yang banyak gitu. Kalau misalkan di salah satu perusahaan atau di startup hanya ada orang-orang tertentu dengan ras tertentu saja, itu saya sudah bisa bayangkan kulturnya seperti apa. Dan saya lebih suka yang diversifikasi. Dia punya banyak suku di dalamnya, punya banyak orang-orang dari nationality yang berbeda kalau di luar negeri gitu ya. Jadi dengan demikian kan saya akan ngerasa ada equality di situ gitu. Jadi tidak akan ada eksklusivitas. Sekarang bisa dibayangkan kalau misalnya satu perusahaan di dalamnya hanya ada satu suku, satu ras saja gitu. Itu bisa kebayangkan kayak apa gitu. Dan mungkin kita akan pernah ngerasa fit in di situ. Nah sekarang kita lanjut ke culture timnya itu sendiri gitu. Di sini saya akan ngambil contoh aja gitu. Baru-baru ini terjadi ada situasi seperti ini. Perusahaan ini membuat sebuah produk, kemudian produknya produk HR. Tapi produk ini di-maintain oleh sebuah tim gitu. Nah, di tim ini dia sudah atur bahwa hanya ada orang-orang tertentu saja yang boleh punya akses ke deployment environment gitu, ke deployment sistemnya. Nah, kebenaran saya sebut aja frameworknya ya. Di tim ini dia pakai Laravel. Setelah itu untuk deployment dia menggunakan Laravel Forge. Dan hanya ada satu orang yang punya akses ke Laravel Forge itu gitu. Yang terjadi ketika ada orang baru, kemudian bayangkan saja seperti ini. Orang baru ini dia perlu melakukan deployment. Nah jadi orang baru ini dia membuat project menggunakan Node.js. Kemudian di Laravel Forge itu sebetulnya kan kita juga bisa nge-deploy aplikasi Node.js, cuman ada dua pilihan. Apakah mau kita wrap dalam kontainer Docker atau kita mau run menggunakan proses manager gitu ya. Ada PM2 yang buat proses manajernya Node.js. Nah di situ sebetulnya dia tahu cara ngekonfigurasinya kalau menggunakan server manual gitu. Tapi karena tim yang sebelumnya menggunakan Laravel Forge, dia kan harus bagaimana membuat deployment itu bekerja dengan Laravel Forge. Nah masalahnya begini, orang yang punya akses ke dalam Laravel Forge bukan sistem engineer. Dia tidak mengerti misalkan cara kerja atau cara konfigurasi sistem Linux itu seperti apa gitu. Sedangkan orang ini yang baru ini bisa. Tapi kelihatan nggak? Karena kulturnya membuat situasi seperti itu, artinya kenapa tidak dikasih kemudahan untuk setiap developer melakukan deployment-nya sendiri atau setup konfigurasinya dia sendiri gitu. Kita memang paham development environment itu kan kritikal ya, nggak boleh setiap orang punya akses. Tapi setidaknya di dalam satu perusahaan yang pernah saya join juga, ada satu perusahaan yang menyediakan kemudahan gitu. Walaupun kita tidak punya akses misalkan ke servernya langsung, tapi untuk melakukan deployment yang kita lakukan cuma membuat satu file JSON saja gitu. Di dalam JSON itu ada deployment descriptor. Misalkan saya mau ngedeploy nama servisnya ini, apakah servis saya perlu domain atau tidak, nanti saya tulis di situ, misalkan nanti di-bind ke domain apa. Kalau misalkan kita sudah tahu mengenai keperluan resource-nya, kita bisa tentukan aplikasi saya ini cuma perlu setengah resource CPU atau satu resource CPU atau dua resource CPU misalkan, atau perlu RAM berapa, itu tinggal kita buat JSON file saja.
Nanti continuous integration dengan continuous delivery systemnya itu dia baca deployment descriptor itu dan dia langsung membuat deployment untuk service kita dengan spesifikasi yang kita sebutkan, dan itu yang paling convenient gitu. Nah, kelihatan bedanya kan gitu ya. Kalau memang kita mau membuat culture yang strict seperti yang tadi, ya buat kemudahan untuk developer experience-nya gitu. Nah, jadi proses deployment juga sebagai salah satu pertanyaan yang suka tanyakan ke tim development-nya gitu, untuk mengetahui culture tim development-nya kayak apa sih gitu, selain dari pertanyaan yang masalah requirement gathering tadi. Nah, kalau untuk saya pribadi sampai sekarang saya kayaknya sudah punya ekspektasi yang tinggi untuk masalah culture perusahaan, karena kita sudah pernah bekerja di perusahaan yang menurut saya culture-nya paling bagus. Perusahaan yang sama yang pernah saya buat videonya, interviewnya juga paling bagus. Jadi kalau saya ketemu dengan ex-kolega saya yang waktu kerja di perusahaan itu, kita kan sekarang udah mencar-mencar di mana-mana kan, udah bekerja di perusahaan-perusahaan yang beda. Itu selalunya nadanya sama, bahwa culture di sana, development team culture-nya tidak ada yang bisa ngalahin gitu. Beberapa hal yang saya suka dari culture-nya itu ya, pertama, culture-nya mengizinkan developer untuk membuat kesalahan. Jadi ada satu kasus dulu di tim kita itu, ada yang bikin repository baru, kemudian dia repository-nya komunikasi ke API, kemudian nyimpan API key kan. Nggak sengaja dia buat repository itu public, jadi dari luar yang bukan di organisasinya bisa lihat. Itu fatal kan, karena masalah security. Walaupun orangnya ini ketakutan sebetulnya waktu itu, aduh saya nggak sengaja buka ini ke repository ke publik, timnya nggak ada yang ngejudge dia satupun gitu. Yang dilakukan ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, itu simple kok, kita bisa generate key baru, nah nanti dikomunikasikan ke semua tim, padahal timnya banyak banget tuh yang pakai API key itu harus ganti gitu pada saat itu, dan deploymentnya langsung dideploy gitu ya, karena itu udah kebuka agak lama gitu. Jadi di situ pelajarannya begini, setiap orang boleh melakukan kesalahan dan itu tidak ada yang ngejudge gitu, dan itu wajar. Risknya asal bisa dihandle nggak masalah ya. Dan masalah itu di sesi interview ditanya, sebetulnya lihat dulu lah apakah interviewnya senang bercanda atau enggak gitu ya. Kalau misalnya interviewnya easy going dan senang ditanya, saya biasanya suka tanya juga, apa jadinya kalau tim member kamu atau salah seorang di dalam tim ngerusakin production environment gitu. Saya cuma pengen tahu reaksinya dia, reaksi timnya, kemudian prosedur apa yang mereka miliki untuk handle disaster recovery-nya kayak apa sih kalau terjadi sesuatu dengan production kan gitu. Nah, cuman kan kalau orang yang nggak bisa dicandain atau orang yang nggak serius gitu ya, nanti dia malah mikir takutnya kita yang rusak gitu. Nah, tapi itu kan pertanyaan penting sebetulnya untuk ditanyakan juga di dalam cultural interview gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang menurut saya kuat di sana itu adalah culture sharing-nya, terutama sharing knowledge. Setiap orang di sana nggak pernah takut untuk bertanya, nggak pernah takut kelihatan bodoh, dan nggak pernah malas untuk menjawab pertanyaannya apapun, dari sisi infrastruktur, dari sisi teknologi, framework gitu ya, atau domain knowledge bisnis sekalipun, siapapun bisa ditanya gitu. Dan itu yang membuat saya kehilangan gitu ya, saya nggak pernah nemu culture perusahaan lain yang seperti itu juga gitu, dimana orang-orangnya semua kayak nggak ada paksaan, maksudnya nggak usah dipaksa pun mereka willingly to share gitu. Dan kalau misalnya kita tanya mereka senang banget gitu. Nah itu yang menurut saya yang hilang dan sampai sekarang tuh belum tergantikan gitu. Nggak tahu kalau misalkan nanti ada gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke kesimpulan video ini, jadi kita bisa kaitkan ya, seandainya kita misalkan kerja di perusahaan perbankan seperti tadi atau perusahaan yang mission critical ya, mungkin ruang untuk membuat kesalahannya tidak sebesar ketika kita bekerja di product company gitu, karena kesalahan di sana akan kritikal. Misalkan kalau di perbankan khususnya hilang transaksi gede kan lumayan juga gitu ya. Jadi room for us for making a mistake-nya itu makin kecil. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan ketika kita mau memutuskan untuk bekerja di perusahaan IT yang mana. Coba pikirin dari semua aspek itu tadi gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan culture itu penting dan kita akan menjalani itu tuh lama gitu. Apalagi kalau misalnya di kontraknya ada penalti, seandainya kita nggak cocok dengan culture-nya gitu. Mungkin ada probation period, kalau probation periodnya 3 bulan ada, dan boleh ada exit plan yang jelas sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya takutnya nggak ada probation period, langsung terikat kontrak 2 tahun. Nah apalagi misalnya di Indonesia ya warningnya begini, dulu suka ada perusahaan yang nahan ijazah. Kebayangkan, kalau nahan ijazah itu maksudnya apa sih? Menurut saya karena turnover rate-nya tinggi, dia nggak mau orang itu kabur gitu. Dan dengan melakukan kayak gitu, harusnya itu jadi warning ke kita kan, kenapa nih harus ditahan ijazah ya gitu. Ya kita harusnya bisa membayangkan turnover rate-nya tinggi, turnover rate itu kenapa karyawannya nggak suka, itu harusnya ditanyakan kenapa sih turnover rate-nya tinggi gitu. Baik, untuk video kali ini sekian. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim yang menjalankan. Saya juga ini sebenarnya sekarang lagi bingung nyari waktu syuting nih, karena kalau syutingnya pagi kayak sekarang habis sahur gitu, karena banyak ngomong nanti haus juga ya. Jadi mau syuting malam kita fokus ibadah, jadinya cari waktunya ini agak susah gitu. Jadi mungkin untuk saat ini saya akan coba lihat dulu waktu-waktu mana, kalau ada waktu senggang saya akan coba masukkan satu topik.
Nah kemarin saya sempat posting di community masalah Garasi Ngulik ya gitu. Jadi dulu Garasi Ngulik itu sebetulnya konsep yang saya buat untuk channel saya yang lain. Di mana sebetulnya saya ngeliat walaupun saya membuat channel ini awalnya bukan untuk channel coding ya. Ini channel tentang cerita saya aja gitu. Saya tidak pernah berencana untuk membuat channel ini menjadi sebuah channel coding, tapi namanya seperti kita mengikuti channel tukang sulap ya. Pengennya lihat sulap kan, bukan lihat kehidupannya dia gitu. Nah itu yang saya rasakan juga dari teman-teman yang mengikuti channel-channel ini, mungkin ekspektasinya adalah pengennya belajar coding di sini gitu. Dan saya sih sebetulnya gini, karena kalau ngelihat saya secara utuh, hobi saya bukan hanya programming. Dulu saya sempat ngobrol di channel ini juga bahwa saya punya hobi fotografi, terus saya mau buat channel ini tentang saya dulu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar life skill, saya sebetulnya life skill tuh dalam pandangan saya begini. Jadi di zaman-zaman sekarang ini bayangkan ada beberapa skill yang seperti halnya desain grafis, kemudian musik, kemudian programming, fotografi, videografi. Nah skill-skill tersebut kan bisa menjadi skill individu. Kalau misalkan dia memang mau jadi entrepreneur atau mau punya usaha dari skill itu kan bisa juga. Atau bisa join ke agency, misalkan kalau untuk fotografer atau misalkan untuk programmer bisa join ke perusahaan. Skill-skill itu yang saya mau coba asuh dari kemampuan saya sendiri lah. Jadi bayangkan Garasi Ngulik itu seperti dojo-nya saya gitu. Ya kalau misalkan sudah dirasakan, oh ilmu saya udah gak ada apa-apanya lah gitu, saya udah merasa lebih hebat, ya silahkan untuk mengembara ke dojo yang lain gitu. Mungkin Garasi Ngulik itu sebagai satu riset center saya juga, buat naruh portfolio saya juga nanti. Kemudian juga sebagai channel saya untuk ngajarin teman-teman yang mau belajar ke saya gitu. Kan seperti halnya kita semua ini wanderer, saya juga belajar dari orang lain. Saya juga mendapatkan ilmunya gratis dari orang lain. Selama masih ada yang bisa dipelajari di orang itu, saya akan belajar ke sana gitu. Dan kalau misalnya dia sudah merasa cukup mengajarkan saya pindah ke guru yang lain gitu. Atau misalnya kalau saya sudah ngerasa oke, saya udah tahu semua tentang ilmu yang diajarin, saya belajar ke yang lain. Nah ya, tapi mungkin untuk saat ini belum banyak ya, karena saya juga baru mulai untuk membuat platformnya kayak minggu lalu. Sederhana aja pakai WordPress, kemudian ada forumnya di dalam. Tapi nanti saya mungkin akan mulai banyak menulis di sana daripada di Medium saya gitu. Jadi menurut saya sih, kalau misalkan teman-teman pengen tahu quote yang paling saya suka dari dulu sampai sekarang dari zaman open source itu adalah knowledge for human being gitu. Jadi saya is okay untuk sharing knowledge tanpa ada bayaran buat saya gitu ya. Tapi mungkin saya akan dapatkan bayarannya dari cara lain. Mungkin kalau misalnya dari YouTube ya dari AdSense-nya, dari blog juga mungkin dari traffic-nya gitu. Oke, seperti biasa kalau misalnya ada pertanyaan atau saran untuk topik yang ingin saya bawakan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sekarang boleh juga bikin topik di garasingulik.com. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.